Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi untuk belajar matematika ya. Sebelumnya untuk KM, yuk pimpin dulu doa sebelum pembelajaran hari ini dimulai. Silahkan. Amin. Untuk kehadiran, apakah hari ini semuanya hadir? Alhamdulillah, jadi semuanya hadir ya. Semuanya sehat-sehat, alhamdulillah. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, kita langsung ke materi pembelajaran hari ini. Sebelumnya, ada yang masih ingat kemarin kita membahas apa? Ya, betul. Kemarin kita membahas mengenai logika matematika dengan submateri pernyataan sederhana dan negasi pernyataan sederhana. Oke, untuk hari ini materinya masih tetap dengan logika matematika, tetapi dengan submateri yang berbeda, yaitu kelanjutan dari yang kemarin ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang pernyataan majemuk. Di sini ada yang sudah atau pernah dengar apa itu pernyataan majemuk? Belum ya? Oke, kita akan belajar mengenai pernyataan majemuk. Di sini sebelumnya ada kompetensi dasar. Untuk aspek pengetahuan, yaitu menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika, yaitu pernyataan majemuk. Kemudian untuk aspek keterampilannya, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika, yaitu pernyataan majemuk. Ini kompetensi dasar, kita belajar materi tentang pernyataan majemuk. Lanjut, di sini ada indikator pembelajaran, juga tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajarannya dengan aspek pengetahuan, yaitu menentukan nilai kebenaran dari pernyataan majemuk. Ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi dengan teliti. Kemudian untuk aspek keterampilannya, yaitu menganalisis dan menyajikan penyelesaian masalah pernyataan majemuk dengan teliti. Itu untuk indikator dan tujuan pembelajaran. Kemudian, kita langsung ke definisi dari pernyataan majemuk. Di sini dikatakan bahwa pernyataan majemuk adalah pernyataan gabungan dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung, yaitu yang pertama dan, kedua atau, ketiga jika maka, dan yang keempat jika dan hanya jika. Jadi di sini ketika ada pernyataan P misal dan pernyataan Q, kedua pernyataan ini ketika kita gabungkan dengan memakai kata hubung dan, atau, jika maka, jika dan hanya jika, ini akan menjadi suatu pernyataan atau kalimat yang disebut dengan pernyataan majemuk. Itu untuk definisi dari pernyataan majemuk. Kemudian di sini ada macam-macam dari pernyataan majemuk, yaitu tadi ya ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan yang terakhir ada biimplikasi. Oke, di sini kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari konjungsi. Di sini definisi dari konjungsi adalah gabungan dua pernyataan tunggal yang menggunakan kata hubung dan, serta lambangnya adalah seperti ini ya, seperti huruf V yang terbalik. Ingat ya, untuk konjungsi ini menggunakan kata hubung dan, kemudian lambang atau simbolnya itu seperti huruf V yang terbalik. Itu untuk definisi dari konjungsi. Kemudian di sini ada tabel kebenaran konjungsi. Kita perhatikan untuk tabelnya. Kita misalkan ya, di sini ada P di sini adalah pernyataan yang pertama, kemudian ada Q, yaitu pernyataan kedua. Ketika kita gabungkan dengan konjungsi, yaitu menjadi P dan Q. Simbolnya seperti ini ya, penulisannya. Kita perhatikan ke sebelah kanannya dulu ya, ini ada ciri khusus dari konjungsi.
Nah, di sini dikatakan bahwa konjungsi hanya akan bernilai benar jika kedua pernyataan P dan Q keduanya benar. Selain itu salah. Nah, kita lihat lagi ke tabelnya. Di sini saya sudah lingkari merah ya. Nah, kita lihat yang di lingkari merah. Di sini dikatakan bahwa pernyataan yang pertama yaitu P bernilai benar. Kemudian pernyataan kedua yaitu Q bernilai benar. Ketika digabungkan P dan Q atau menjadi benar dan benar, itu hasilnya akan benar. Nah, seperti yang di bawahnya ya, ketika benar dan salah, hasilnya akan salah. Kemudian salah dan benar, hasilnya akan salah. Yang terakhir, salah dan salah, hasilnya akan salah. Nah, untuk memahami tabel ini, kita langsung ke contohnya. Di sini ada dua contoh. Yang pertama kita lihat dulu. Untuk contoh yang pertama, ada pernyataan P, yaitu Yogyakarta adalah kota belajar. Nah, ini benar ya. Kemudian yang Q, Yogyakarta memiliki banyak objek wisata. Nah, ini juga benar. Kemudian kita gabungkan menjadi P dan Q, yaitu Yogyakarta adalah kota pelajar dan memiliki banyak objek wisata. Nah, ini benar dan benar, hasilnya akan benar ya. Benar ya, ketika Yogyakarta itu kota pelajar juga memiliki banyak objek wisata. Nah, kemudian kita lihat untuk contoh yang kedua. Di sini pernyataan yang pertama, yang P, kerbau berkaki 4. Jelas ya, kita tahu ini benar. Kemudian yang Q, kerbau dapat terbang. Ini jelas salah. Kemudian kita gabungkan P dan Q menjadi kerbau berkaki 4 dan dapat terbang. Nah, ini salah ya. Kerbau itu tidak dapat terbang. Jadi benar dan salah, hasilnya akan salah. Nah, itu untuk contoh sederhana dari konjungsi. Kemudian kita lanjut ke disjungsi. Nah, di sini definisi dari disjungsi adalah gabungan dua pernyataan tunggal yang menggunakan kata hubung atau serta lambangnya adalah seperti ini ya, seperti huruf V. Ya, seperti huruf V. Nah, di sini jadi ingat ya, untuk disjungsi menggunakan kata hubung atau serta lambang atau simbolnya yaitu seperti huruf V. Kemudian untuk tabel kebenaran disjungsi, nah kita lihat dulu untuk ciri khususnya. Nah, di sini dikatakan bahwa disjungsi hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataan P dan Q keduanya salah. Selain itu benar. Nah, kita lihat langsung ke yang dilingkari merah ya. Di sini cirinya adalah ketika P salah dan Q salah digabungkan dengan disjungsi menjadi P atau Q atau menjadi salah atau salah, hasilnya akan salah. Nah, selain itu adalah benar. Nah, kita lanjut ke contohnya. Nah, di sini untuk contoh yang pertama, yang P, pohon memiliki kaki. Nah, ini jelas salah ya. Kemudian yang Q, tangan dimiliki pohon. Ini juga salah. Kemudian kita gabungkan dengan disjungsi P atau Q, itu menjadi pohon memiliki kaki atau tangan dimiliki pohon. Salah atau salah, hasilnya akan salah. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Kemudian kita lihat untuk contoh yang kedua. Di sini ada P, rumah Ibel tidur siang. Nah, ini jelas salah ya, karena rumah tidak bisa tidur. Kemudian yang Q, Ibel tidur siang. Nah, ini benar ya. Nah, ketika digabungkan dengan disjungsi, P atau Q itu menjadi rumah Ibel tidur siang atau Ibel tidur siang. Salah atau benar, hasilnya akan benar. Nah, kenapa ini benar? Karena salah satu dari pernyataan ini ada yang benar, maka kita akan memilih yang benar. Ingat ya, selain
salah atau salah, hasilnya salah. Nah, selain itu, dalam disjungsi itu adalah benar. Jadi salah atau benar hasilnya akan benar. Nah, itu untuk contoh dari disjungsi. Nah, di sini ada latihan, tetapi sebelumnya, apakah kalian sudah paham mengenai materi yang barusan dibahas? Nah, supaya lebih paham lagi, kita akan mengerjakan latihannya ya. Nah, di sini ada 3 soal, di mana 3 soal ini akan dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Nah, kita kan sudah membuat ya, dari setiap anggota kelompok itu mempunyai nomor. Nah, nanti di akhir seperti biasa, ketika semuanya sudah mengerjakan atau mendiskusikan 3 soal ini, bagaimana jawaban yang benarnya, nanti saya akan memanggil satu nomor untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Nah, paham ya? Baik. Nah, waktu untuk diskusi sudah habis ya. Kita akan membahas bagaimana jawabannya. Nah, untuk kelompok 1 saya akan memilih nomor 2, kelompok 2 akan memilih nomor 1, kelompok 3 akan memilih nomor 5, kelompok 4 saya akan memilih nomor 4. Nah, dari keempat orang ini nantinya akan maju, kita bandingkan ya, kita belajar bersama-sama mana jawaban yang paling benar. Oke, silakan untuk keempat orang maju ke depan dengan membawa hasil dari diskusi kelompoknya. Silahkan. Nah, seperti itu ya, untuk jawaban yang paling tepat ternyata ada dari kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 4, sudah tahu ya letak kesalahannya di mana? Sudah, karena kan tadi sudah sekalian sama rangkuman untuk materi hari ini yang disampaikan oleh perwakilan dari kelompok 2. Nah, semoga kalian semuanya paham. Nah, untuk materi hari ini dicukupkan ya. Nah, kemudian untuk materi untuk pertemuan selanjutnya, kita akan tetap membahas logika matematika untuk yang terakhir dengan submateri yaitu negasi pernyataan majemuk dan penarikan kesimpulan. Nah, jadi untuk hari ini dicukupkan. Terima kasih atas semua perhatiannya, terima kasih atas semangat kalian untuk belajar hari ini. Semoga semangatnya tetap ditingkatkan ya, tetap dipertahankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.